Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Penetapan tersangka terhadap Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, telah mendapat respons dari partainya PDI Perjuangan. Politisi PDIP Muhammad Guntur Romli saat konfirmasi pada Kamis 18 Juli menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Meski begitu, Guntur mengingatkan KPK untuk tidak tebang pilih dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dugaan korupsi. Guntur lantas menyinggung penggeledahan kantor mantan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada 2022 silam terkait kasus suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak. Di sisi lain, Guntur mengatakan KPK terkesan kejar setoran jelang habisnya masa jabatan pimpinan lembaga anti rasuah itu. Bahkan Guntur menduga ada unsur politis di balik KPK lantaran sudah menjelang pilkada. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum, Roni Talapesi, dalam keterangan pada Rabu 17 Juli, mengaku mendapat banyak pertanyaan mengenai langkah KPK menggeledah kantor Wali Kota Semarang. Pertanyaan tersebut termasuk apakah langkah ini mengandung unsur politis atau tidak. Roni pun memilih menyerahkan penilaian pada masyarakat. Dikatakan oleh Roni bahwa KPK tentu saja mengatakan bahwa pengusutan kasus ini tidak terkait dengan politik. Roni juga menyinggung Ketua KPK Nawawi Pomolango yang pernah mengatakan bahwa ada banyak masalah di KPK. Jelang proses Pilkada 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Tidak hanya Mbak Ita, KPK juga turut menetapkan suaminya, Alwin Basri, yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah sebagai tersangka. Total kasus yang menjerat Mbak Ita dan suaminya ada tiga, yakni suap pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang, tahun 2023-2024, lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi tahun 2023-2024. Mencuat dugaan bahwa pengungkapan kasus Mbak Ita mengandung unsur politis karena dilakukan mendekati Pilkada 2024. Merespons hal ini, KPK memberikan bantahannya dan memastikan pengusutan kasus murni ranah hukum. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers pada Rabu 17 Juli berujar bahwa pihaknya fokus pada penanganan perkara. Menurut Asep, apabila ada pengusutan ditemukan peristiwa pidana dan dinyatakan layak naik penyidikan, maka pihaknya akan melakukan penyidikan terhadap orang tersebut. Asep pun menegaskan bahwa KPK tidak mempersoalkan urusan politik dalam pengusutan kasus Wali Kota Semarang ini. Dikatakan olehnya bahwa saat ini penyidik sudah menemukan cukup alat bukti dalam kasus tersebut. Adapun Mbak Ita diketahui akan maju lagi dalam Pilwakot Semarang 2024. Ia pun sudah mengembalikan berkas formulir pendaftaran ke kantor DPC PDIP Kota Semarang pada 18 Mei lalu.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diketahui melakukan penggeledahan terhadap kantor Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita pada Rabu 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 9 pagi hingga pukul setengah 7 malam ini, petugas membawa 2 koper dari Balai Kota Semarang. Selama itu pula tidak terlihat tanda-tanda pejabat yang ikut dibawa oleh KPK. Adapun Mbak Ita sendiri tidak terlihat di kantornya saat penggeledahan. Ia terakhir terlihat menghadiri kegiatan di Gedung Gradila Bakti Praja, kantor Gubernur Jawa Tengah, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Mbak Ita kembali ke kantornya. Namun hingga kini, keberadaan Mbak Ita belum diketahui meski mobilnya masih terparkir di Balai Kota Semarang. Gara-gara penggeledahan tersebut, agenda Mbak Ita selanjutnya di hari yang sama pun dibatalkan. Agenda tersebut yakni belanja peralatan sekolah bersama anak yatim di sebuah swalayan, ramah tamah dengan Dinas Pendidikan, dan pesta rakyat dalam rangka peringatan Hari Bayangkara di Simpang 5. Pun sama halnya dengan sang suami Alwin Basri yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Adapun karena status tersangkanya, Mbak Ita dan 3 tersangka lainnya dicekal ke luar negeri selama 6 bulan. Total kasus yang menjerat Mbak Ita ada 3, yakni suap pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023-2024, lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi tahun 2023-2024. Siap, mobil-mobil KPK. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita saat ini tengah menjadi perhatian. Pasalnya, Mbak Ita tersandung kasus di tengah upaya pencalonannya sebagai Wali Kota Semarang di Pilkada 2024. Tidak hanya satu, total ada 3 kasus yang menjerat Mbak Ita yang turut menyeret sang suami Alwin Basri yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Terkait kasus ini, harta kekayaan mereka pun menjadi sorotan. Untuk Mbak Ita, tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 3,3 miliar rupiah berdasarkan LHKPN 2022 yang disampaikan pada 17 Maret 2023. Aset terbesar yang dimilikinya adalah 3 bidang tanah dan rumah senilai 4,2 miliar yang berada di Semarang. Selain itu juga ada 2 motor keluaran 2008 dan 1996 dengan total nilai mencapai 5,2 juta rupiah. Adapun Mbak Ita memiliki utang sebanyak 2,6 miliar rupiah. Sementara itu, sang suami Alwin Basri memiliki total harta kekayaan mencapai 4,5 miliar rupiah. Hal ini berdasarkan LHKPN 2023 yang dilaporkan pada 22 Maret 2024. Sama seperti sang istri, Alwin pun ikut memiliki 3 aset tanah dan bangunan di Semarang dengan nilai mencapai 4,2 miliar rupiah. Kemudian 2 sepeda motor beserta harta bergerak dan juga kas dan setara kas. Adapun nilai utang yang dimiliki Alwin yakni 1,8 miliar rupiah. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.